Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 7 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Percaya Tanpa Bimbang. Firman Tuhan terambil dalam Matius 21 ayat 21 sampai dengan ke-22. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar percaya tanpa bimbang, namun juga percaya tanpa bimbang dengan secara benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada dua hal yang sangat berbeda. Yang pertama adalah percaya tanpa bimbang, dan yang kedua adalah percaya tanpa bimbang dengan benar. Ada tambahan kalimat dengan benar. Artinya bahwa percaya tanpa bimbang itu tidak cukup kalau tidak dengan benar. Demikian juga tatkala kita memahami bagian firman Tuhan dalam Matius yang sudah kita baca tadi, ayat 21, pasal 21 ayat 21 sampai dengan 22. Engkau bisa melakukan jika engkau percaya dan tidak bimbang. Apa yang dilakukan? Engkau bisa mengutuk pohon ara mungkin seperti Tuhan Yesus, dan pohon ara itu benar-benar menjadi mati. Dan Tuhan Yesus berkata, engkau juga bisa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Hal itu juga akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kalau kita mempercayai, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. Hanya dengan percaya tanpa bimbang, memindahkan satu gunung kemudian masuk ke dalam laut. Tatkala hanya percaya tanpa bimbang, lalu kita percaya, dan setiap orang punya keyakinan itu. Dia mempercayai sesuatu hal, yang artinya dengan keyakinan dia, tapi bukan dengan kebenaran dari Allah, tapi dengan pemahaman diri, penafsiran diri sendiri, maka ini akan sangat berbahaya. Teks Alkitab pada bagian ini tidak bisa dilepaskan dengan seluruh teks Alkitab di keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu. Timbul berbagai macam sebuah pemahaman yang keliru karena kita hanya mencuplik bagian firman Tuhan tertentu tanpa membandingkan satu dengan yang lain. Kalau setiap orang kemudian melihat gunung, lalu kemudian dia melakukan sebagaimana ayat yang dicantumkan di sini, kita percaya, lalu kita coba-coba. Lalu setiap gunung menjadi pindah ke laut. Apa yang terjadi? Bukankah dunia akan kacau balau? Orang kemudian ingin mencoba ayat ini dengan keyakinan, ya percaya tanpa bimbang, tapi tidak dengan kebenaran. Maka semua gunung yang ada di dalam dunia pindah ke laut. Bukankah kemudian terjadi kekacaubalauan? Sahabat seperjalanan, apa yang engkau minta di dalam doamu, maka aku akan mengabulkan, tetapi harus dengan kebenaran. Bahwa Allah sudah mengatur segala sesuatu itu di dalam kebenaran, di dalam keadilan, di dalam keseimbangan, dan semuanya itu pada waktunya, dalam rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa. Sahabat seperjalanan, Allah sudah merancang tubuh kita khususnya tentang kesehatan. Allah sudah mengatur sedemikian rupa, ada sistem di dalam tubuh kita. Kita bukankah seringkali tatkala sakit dan kemudian kita berdoa, ya Tuhan, aku percaya tanpa bimbang penyakit ini bisa sembuh. Karena bukankah ayat firman Tuhan yang berkata dari renungan hari ini, jangankan penyakit, gunung saja bisa pindah kemudian ke laut. Kemudian tidak dengan kebenaran, maka akan terjadi sebuah pemahaman yang seakan benar tetapi salah. Sahabat seperjalanan, tubuh kita belajar analogi ilustrasi dari tubuh yang paling sederhana. Tubuh kita ini sudah dibuat sistem oleh Tuhan. Makanan apa yang harus dimakan. Lalu struktur otot kita perlu bergerak, perlu berolahraga agar otot itu tidak makin habis. Bahwa tubuh kita itu sudah diatur sedemikian rupa. Kita perlu memiliki kandungan lemak di dalam tubuh kita itu yang secara sehat. Tetapi jikalau kita memasukkan makanan berlebih, yang timbul kandungan lemak yang makin banyak, menimbulkan pengentalan darah, lalu menimbulkan penyumbatan darah, menimbulkan beban lever dan beban ginjal menjadi berat. Lalu apakah kita boleh berkata percaya tanpa bimbang, aku makan apa saja, hidup semaunya? Lalu memasukkan bahan-bahan yang beracun, mungkin minuman keras, mungkin narkoba,
Lalu kemudian kita memakai ayat ini. Aku percaya tanpa bimbang, bukankah firman-Mu berkata, kalau gunung saja bisa tercampak ke laut, apalagi urusan yang sangat sederhana ini. Maka ada kebenaran bahwa sistem tubuh kita sedemikian rupa yang harus kita jaga kesehatan dengan baik. Bagaimana otak yang sudah Tuhan berikan kepada kita harus diasah, diisi dengan pengetahuan, diisi oleh kebenaran firman Allah. Ada usaha dan perjuangan yang Tuhan tidak ambil alih. Tuhan meminta kita melakukan bagian-bagian kita. Sehingga tatkala kita punya persoalan dan problem, tidak hanya cukup percaya tanpa bimbang, tapi tidak dalam kebenaran. Maka kita akan menjadi orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak mau berusaha, orang-orang yang sangat mudah sekali segala urusan-urusan permasalahan tinggal kemudian berdoa dan berkata, aku percaya tanpa bimbang, seluruh urusan selesai. Bukankah anak-anak kita, cucu-cucu kita, sewaktu sekolah mengalami sebuah kesulitan, menghadapi ulangan, pelajaran demi pelajaran. Kalau tidak dengan usaha, tidak naik kelas, apakah kemudian kita akan mengajarkan kepada anak dan cucu kita? Jikalau engkau tidak belajar pun tidak apa-apa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Engkau cukup percaya tanpa bimbang. Karena gunung saja dengan percaya tanpa bimbang bisa pindah ke laut, apalagi urusan pelajaran-pelajaran sekolah dan ulangan-ulangan. Maka sewaktu kita mengutip ayat ini, berdiri sendiri tanpa perbandingan dengan ayat-ayat lain, dan itu adalah cara yang benar di dalam memahami kebenaran firman Allah. Sama seperti kita melihat kebenaran firman Allah, Allah menghukum, Allah menyesal. Kemudian di dalam prosesnya Allah tetap memiliki kasih, bukan Allah yang hanya menghukum dan membinasakan. Di perjanjian lama kita bertemu dengan seakan-akan Allah itu kejam. Sewaktu kita hanya melihat perjanjian lama saja, timbullah pemahaman kita tentang Allah yang kejam. Sewaktu kita melihat perjanjian baru, kita melihat bagaimana Allah yang penuh kasih, Allah yang pengampun, Allah yang menerima. Maka dua sifat Allah itu menyatu di dalam dirinya. Allah yang penuh kasih, tapi Allah juga yang menghukum, Allah juga yang mendisiplin. Maka ada keseimbangan. Demikian juga sewaktu berdoa, kita percaya tanpa bimbang Allah bisa memberikan apa yang tidak mustahil. Allah bisa kerjakan, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Ada usaha dan pekerjaan, perjuangan yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena rancangan Allah adalah Allah yang seimbang, Allah yang mengatur, mengelola segala sesuatunya, alam semesta dan seluruh ciptaannya, di dalam sebuah desain yang terbaik, desain yang sempurna. Sehingga setiap bagian di dalam seluruh kehidupan di alam semesta ini tidak bisa berdiri sendiri. Demikian juga pertanggungjawaban hidup kita. Kita punya iman Allah yang sanggup menolong, Allah sanggup melakukan mujizat, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang mustahil menjadi mungkin terjadi, tetapi tidak berdiri sendiri. Allah meminta kita mengerjakan bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab kita, sebagaimana penjelasan contoh-contoh yang dijelaskan tadi. Sehingga dengan demikian, sahabat seperjalanan, ingatlah bahwa kita percaya tanpa bimbang tidak bisa kalau tanpa kebenaran. Tidak bisa kalau dengan tanpa tuntunan firman Tuhan. Tidak bisa kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Allah yang secara seimbang dan menyeluruh. Demikian, biarlah kita menjadi orang yang percaya tanpa bimbang, beriman, tapi juga harus dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari hari ini. Hamba berdoa sahabat seperjalanan yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.